Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Aini dari kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yang digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang pada saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Yang pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa yang membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Yang kedua, insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sejak marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta.
Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa bentrokan bendera yang terjadi pada Jumat, tanggal 8 Mei tahun 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Yang keempat, tragedi penjarahan dan SARA jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar dan ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Setelah Soeharto melepas jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie, maka Indonesia mulai masuk pada masa reformasi. Berikut adalah presiden-presiden masa reformasi. Masa Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Masa B.J. Habibie ini berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 hingga tanggal 20 Oktober 1999. Pak Habibie ini menggantikan Pak Soeharto. Namun, ada yang menilai bahwa tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan pada saat itu Pak Habibie bersumpah di istana. Pak Habibie bersumpah di istana karena pada saat itu gedung DPR dan MPR dikuasai oleh mahasiswa. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie antara lain membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga akhirnya di bawah 10.000, mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia, dan akhirnya Timur Timur memilih merdeka dan lepas dari Indonesia. Lepasnya Timur Timur ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie. Dan pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti 48 partai dari 141 partai politik yang mendaftar. Masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1999 hingga tanggal 23 Juli 2001. Gus Dur berhasil menjadi presiden karena didukung oleh koalisi poros tengah yang dimonotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur menjadi presiden karena telah mengalahkan Megawati pada saat itu. Gus Dur memperoleh suara sebanyak 373 suara dan Megawati memperoleh suara sebanyak 313 suara. Berikut kebijakan Gus Dur antara lain membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan nama Papua mengganti nama menjadi Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua pada Desember 1999, menggalakkan toleransi, dan memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan membekukan Partai Golkar. Masa Megawati Soekarno Putri. Masa Megawati Soekarno Putri ini berlangsung pada tanggal 23 Juli 2001 hingga tanggal 20 Oktober 2004. Megawati menjadi presiden karena menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan oleh MPR.
Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden. Berikut kebijakan Megawati antara lain membentuk Kabinet Gotong Royong, pembentukan KPK, privatisasi BUMN, otonomi khusus Aceh dan Papua, dan menaikkan pendapatan per kapita. Masa Susilo Bambang Yudhoyono. Masa SBY ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2004 hingga tanggal 20 Oktober 2014. SBY menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati Hasyim. Berikut kebijakan yang dilakukan SBY antara lain membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, mengkonversi minyak tanah menjadi gas, dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, pemberian BLT bantuan langsung tunai dan BLSM bantuan langsung sementara masyarakat sebagai subsidi kenaikan BBM. Masa Joko Widodo. Masa Joko Widodo ini berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Joko Widodo menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2014 dengan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Lalu, pada tahun 2019, Joko Widodo dicalonkan kembali oleh Partai PDI dengan pasangannya yaitu Ma'ruf Amin dan kembali mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan Jokowi antara lain membentuk Kabinet Kerja, membentuk Kabinet Indonesia Maju. Selanjutnya, tujuan reformasi. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak tahun 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7, dan menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya ada dampak reformasi. Dampak reformasi yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dampak reformasi yang kedua adalah masalah dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Dan dampak reformasi yang ketiga adalah reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Pada era ini, B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM.
Sekian penjelasan tentang masa reformasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.